Assalamualaikum, selamat malam Rahma. Hmm. Waalaikumsalam, malam juga Kak. Makasih ya udah mau meluangkan waktunya. Sama-sama Kak. Nah, jadi aku mau nanya, selama kamu belajar bahasa Indonesia di kelas 10 ini, bagaimana kesan kamu terhadap pembelajaran sastra di sekolah? Menarik atau justru membosankan? Jujur ya Kak, awalnya tuh saya pikir sastra itu membosankan karena identik dengan hafalan, nama pengarang dan tahun terbit. Tapi ternyata ketika masuk ke isinya seperti membaca cerita, menganalisis puisi, ternyata lumayan menarik juga. Asalkan cara ngajarnya nggak cuma ceramah terus gitu Kak. Oh, tapi kan kamu bilang menarik kalau cara ngajarnya berbeda. Nah, emangnya selama pembelajaran sastra di kelasmu itu seperti apa? Kalau di kelas saya itu kebanyakan masih mencatat teori, terus jawab soal gitu, Kak. Kadang juga ada disuruh baca cerpen atau puisi, tapi langsung diminta cari unsur intrinstiknya saja gitu. Jarang ada kegiatan yang bikin kita benar masuk ke dalam karya itu, Kak. Oh, nah, pernah nggak di kelas guru tuh membacakan puisi atau cerpen dengan suara yang keras gitu? Nah, terus diminta kalian untuk menyimak dan merespon. Kalau pernah, gimana rasanya, Rahma? Pernah Kak. Jadi waktu itu guru pernah membaca puisi Chairil Anwar dengan penghayatan. Terus kami disuruh ceritakan apa yang kami rasakan gitu. Itu beda banget rasanya dibanding cuma baca sendiri dalam hati kita. Oh, iya. Nah, kalau soal berbicara, kegiatan apa yang biasanya dilakukan dalam pelajaran sastra? Kan misalnya diskusi, presentasi, atau yang lain gitu. Ada diskusi kelompok, tapi kadang ya mau cuma orang-orang itu aja gitu. Belum banyak kegiatan seperti debat atau ulang isi karya. Padahal kalau disuruh cerita ulang, kita jadi beneran tahu sudah paham apa belum gitu. Oh. Nah, kalau disuruh baca novel atau cerpen untuk tugas, kamu biasanya beneran baca keseluruhan atau cukup dari sinopsis saja nih? Kalau waktunya mepet ya Kak, jujur saya cari sinopsis dulu Kak. Tapi pernah juga beda Kak, banyak bagian saat sinopsis, tapi justru yang berkata terkadang salahnya tugas yang saya bisa ya. Jadi tidak ada dorongan untuk bisa penuh gitu Kak. Oh iya. Nah, kamu pernah nggak diminta menulis karya sastra seperti puisi atau cerpen gitu? Nah, gimana pengalaman kamu saat itu? Pernah Kak, aku pernah disuruh bikin puisi bebas gitu. Aku bingung mau nulis apa, tapi pas sudah jadi rasanya puas diri. Itu kegiatan yang saya ingin sampai sekarang. Tapi saya yang lebih banyak menganalisis karya orang lain daripada membuat karya. Oh, gitu ya. Terus kalau dalam pembelajaran sastra, pernah nggak kalian diminta untuk menampilkan sesuatu? Misalnya kayak pentas drama, pembacaan puisi depan kelas, atau presentasi dalam bentuk visual gitu. Pernah Kak, itu pernah ada pentas drama pendek waktu kemarin. Itu seru banget karena kami harus benar-benar menghayati tokoh, bukan cuma hafal dialog. Biasanya yang lumayan sering itu menyaji, menyaji di kelas seperti presentasi PowerPoint gitu Kak. Oh, terus kalau dalam pembelajaran sastra, apa kamu pernah menyaksikan pertunjukan sastra film gitu? Yang diadaptasi dari karya sastra atau seperti video pembacaan puisi di kelas gitu? Nah, menurutmu manfaat apa yang kamu peroleh dari kegiatan tersebut?
Iya pernah Kak. Kami juga pernah menonton pembacaan puisi dan film yang diadaptasi dari novel gitu. Dari kegiatan itu, aku juga lebih paham memahami isi cerita, karakter tokoh, suasana, dan pesan yang ingin disampaikan. Selain itu, aku juga menjadi lebih tertarik untuk membaca karya sastra. Kami bisa melihat bagaimana karya tersebut ditampilkan secara langsung, Kak. Oh iya begitu ya. Nah, menurutmu apakah ada kesulitan yang sering kamu hadapi nggak saat pembelajaran sastra di sekolah? Pernah Kak, ada gitu. Aku merasa kesulitan untuk memahami makna yang terkandung dalam puisi atau cerita karena menggunakan bahasa yang tidak biasa dan memiliki banyak makna tersirat gitu Kak. Oh iya ya. Terus maaf ya nih banyak pertanyaannya. Apa Kak? Bagian apa dari pembelajaran sastra yang menurutmu paling menantang gitu, Rahma? Eh, Menurut aku ya Kak, yang paling menantang itu bagian menganalisis unsur-unsur karya sastra seperti tema, amanat, dan makna simbolik. Jadi aku harus membaca dengan teliti agar dapat memahaminya dengan benar tuh Kak. Wah, iya ya. Nah, ini pertanyaan terakhir ya. Setelah semua pengalaman yang kamu ceritakan tadi, menurutmu seberapa penting pembelajaran sastra itu untuk dipelajari di sekolah? Menurut aku sastra itu cukup penting untuk dipelajari di sekolah. Melalui sastra aku juga bisa belajar memahami teman dan lain. Selain itu, menurut aku sastra juga membantu meningkatkan kemampuan berbahasa dan buat kritis dalam memahami berbagai pesan dalam kehidupan sehari-hari. Hmm, oke, baik. Terima kasih banyak ya Rama, udah jujur dan mau berbagi. Jawabannya sangat membantu. Ya sama Kak, semoga bermanfaat ya. Ya, makasih. Assalamualaikum.